Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali ya di video pembelajaran PPKN kelas 7. Anak-anak, pada video kali ini Ibu akan melanjutkan materi dari videonya Ibu Nuroh. Nah, gambar tampilan video Ibu Nurohnya yang seperti ini ya anak-anak. Pada video ini Bu Nuroh sudah menjelaskan materi bab 2 norma dan keadilan, yaitu pokok bahasan yang pertama, norma dalam kehidupan masyarakat. Jadi Ibu akan membahas kelanjutannya, yaitu pokok bahasan yang kedua, B. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. B. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Anak-anak, menurut kalian seperti apa sih arti penting norma itu? Coba bayangkan oleh kalian jika seandainya di dunia ini tidak ada norma atau aturan yang mengatur kehidupan manusia. Kira-kira akan seperti apa ya anak-anak? Nah, ini contohnya gambar ilustrasi ketika tidak ada aturan. Akan kacau ya anak-anak. Arti penting norma. Anak-anak, manusia adalah makhluk sosial di mana manusia selalu membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain. Akan tetapi di sisi lain manusia juga makhluk individu, di mana sebagai makhluk individu manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, agar segala perbedaan individu tersebut tidak menimbulkan perpecahan atau kekacauan, maka dibuatlah suatu peraturan atau norma. Dengan demikian, norma memiliki arti penting untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan bagi manusia. Adapun fungsi norma atau aturan dalam masyarakat ada 3. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Nah, maksudnya dengan adanya norma atau aturan itu akan menjadi pedoman atau acuan bagi masyarakat untuk bertingkah laku. Misalnya dalam hal membuang sampah, karena ada aturan buanglah sampah pada tempatnya, maka itu akan jadi acuan, jadi pedoman bagi kita. Oh iya, membuang sampah harus pada tempatnya. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, norma ini akan mengatur segala perbedaan dalam masyarakat supaya tidak menimbulkan perpecahan atau perselisihan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pengendalian sosial, di mana segala tingkah laku anggota masyarakat akan selalu diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Tujuannya apa? Supaya perilaku anggota masyarakat tidak seenaknya sendiri. Makna keadilan. Makna keadilan secara bahasa atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang artinya tindakan yang tidak berat sebelah, tindakan yang sepatutnya, dan tindakan yang tidak sewenang-wenang. Dalam artian bahwa manusia itu harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan sebagaimana mestinya. Kemudian makna adil jika dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 3. Yang pertama yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif adalah suatu hubungan keadilan antara negara dengan warganya atau dengan masyarakatnya. Dalam artian di mana pihak negara atau pemerintah itu wajib memberikan keadilan bagi warga negaranya dalam bentuk keadilan kesejahteraan untuk seluruh rakyatnya. Misalnya keadilan untuk rakyat yang kurang mampu, misalnya dalam bentuk bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu keadilan legal.
Keadilan legal adalah hubungan keadilan antara warga negara terhadap negaranya atau terhadap pemerintah, di mana tiap-tiap warga negara wajib memenuhi keadilan terhadap negaranya dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu keadilan komunitatif. Keadilan komunitatif adalah suatu hubungan keadilan antara warga yang satu dengan warga yang lainnya secara timbal balik. Anak-anak, selanjutnya hubungan atau keterkaitan antara norma hukum dan keadilan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila. Nah, karena Indonesia adalah negara hukum, maka norma hukum ini memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana keadilan ini diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak seluruh warga negara Indonesia dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar hukum. Nah, pemberian hukuman terhadap warga yang melanggar hukum ini dilakukan oleh pihak yang berwenang atau lembaga peradilan dengan suatu sistem peradilan yang berlaku. Oleh karena itu, tentunya kita tidak boleh main hakim sendiri, karena tindakan main hakim sendiri itu termasuk dalam perbuatan yang melanggar norma hukum ya anak-anak. Dalam prosesnya, penanganan hukum itu dapat dibedakan menjadi ada hukuman yang berat dan ada hukuman yang ringan. Yang ringan itu seperti peringatan, teguran, memberikan denda. Nah, untuk yang berat itu seperti hukuman penjara dan pidana mati. Adapun dasar pemberian hukum terhadap pelaku yang melanggar hukum atau pelaku pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya proses rehabilitasi. Tujuannya yaitu supaya ada perbaikan perilaku, supaya pelaku pelanggar hukum ini mau memperbaiki perilakunya. Kemudian yang kedua, adanya isolasi seperti di penjara ya. Nah, proses isolasi ini tujuannya yaitu untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang ketiga, memberikan suatu efek jera pada pelaku pidana. Yang keempat yaitu memberikan suatu pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Nah, karena pelaku pidana ini otomatis sudah melanggar hukum atau melakukan suatu kesalahan, maka harus ada balasan yang setimpal. Nah, anak-anak, dengan ditegakkannya hukum di negara kita, Republik Indonesia, diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, cukup sekian. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran PPKN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.